Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah teman-teman, ketemu lagi di Koi Mania Indonesia. Ini sama Mas Aziz teman-teman. Ini jalan-jalan di daerah pegunungan di bawah Gunung Muria. Ini termasuk daerah ini ya Mas, atas ya, masuk atas ya kalau di Kudus ya. Mas Aziz ini breeder, ada tempat buat display juga, beberapa kolam lumpur, ada kolam terpal juga. Nah ini mumpung kita ketemu, ini masih muda Mas Aziz, baru usia 27 tahun, mulai belajar usaha breeder koi teman-teman. Ini kita tanya-tanya sedikit sama Mas Aziz. Nama Aziz, usia 27 tahun. Awal-awalnya ujuk-ujuknya pengen breeder dewe itu gimana gitu? Ya awalnya hobi ya, jadi dari situ ingin mengembangkan. Nah, itu. Udah berapa lama Mas? Ya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dulu langsung buat gede gini apa? Ya enggak, awalnya cuma 1 kolam. Setelah itu buat itu kolam lumpur. Ya masih belajar Mas, masih tahap belajar. Terus ini Koinya lokal semua Mas? Iya masih lokal, koi lokal. Cuman udah breeding di sini gitu? Iya udah breeding. Ngelolanya sendirian. Paling cuma ketika itu pas ngangkat nanti dibantu sama teman. Minta teman untuk bantu. Ya paling berapa 2 atau 3 orang. Kalau ngangkat dari kolam lumpur kan butuh itu Tenaga. Nah butuh. Jadi gini, awalnya breeder itu kan kalau beli bibit misalkan, ini kan dari pengalaman. Kalau beli bibit dari istilahnya dari bakul gitu kan, kita kan nggak bisa milih. Jadi tetap yang nanti yang bagus, yang istilahnya grade A atau yang high quality itu kan udah disingkirkan sama yang breedernya. Dari situ punya inisiatif untuk itu breeder sendiri. Jadi kalau misalkan kita itu bisa breeding sendiri, kita kan bisa milih ya, ini yang high quality, ini yang grade A. Nanti kita bisa milih, meskipun itu dari 1 induk itu kan hanya beberapa ekor. Nah untuk misalkan indukan yang bagus atau indukan yang berkualitas, nggak perlu kita itu punya sendiri. Jadi dari teman atau relasi kita nanti bisa pinjem. Kalau penghobi itu biasanya malah butuh bantuan untuk itu buang telur, karena kalau nggak dibuang nanti telurnya itu kan mengganggu pertumbuhan. Misalkan penghobi kan setiap koi nanti kan tetap yang betina itu pasti setelah beberapa tahun nanti bertelur. Nah kalau telurnya itu nggak dibuang nanti kan mengganggu pertumbuhan, jadi nggak bisa lebih besar lagi. Jadi kalau telurnya nggak dibuang nanti mengganggu pertumbuhan. Makanya untuk penghobi kan telur itu harus dipijahkan gitu. Ya kalau kita itu istilahnya ingin lebih mendalami koi, memang yang pertama syaratnya harus punya komunitas. Kita harus punya relasi yang banyak dulu, karena dari situ kita bisa terbantu. Kita punya teman yang daerah kota kita sendiri, misalkan dari Kudus ya Kudus sendiri, Pati sendiri. Yang penting kita punya banyak relasi. Ya, kalau ada kesulitan nanti bisa dibantu. Karena memang koi itu perlu proses, nggak bisa langsung. Berarti harus ikut komunitas ya Mas kalau di koi itu? Iya memang itu sangat penting itu sekali. Termasuk membantu kalau dengan misalnya entah di breedingnya atau entah di penjualannya juga kan banyak dibantu komunitas ya Mas? Iya. Jadi itu teman-teman. Nah itu sedikit ulasan tentang awal mula Mas Aziz. Jadi dari hobi jadi breeder, akhirnya jualan juga ya Mas berarti? Iya. Jualan juga. Nanti sedikit kita lihat yang ada di sini, sama ada beberapa yang udah besar buat calon indukan juga ada ya. Iya. Nah, nanti kita
ada beberapa ya, ada yang indukan udah apa jenis gendong telur, ada yang calon indukan juga. Ini mau dijelaskan sama Mas Aziz, monggo Mas. Ada apa aja Mas indukannya? Ya ini ada Siro, ada hiu, ada sanke, tanco. Ya ini baru calon indukan. Calon indukan gitu. Ini apa Mas namanya yang itu? Itu antikan, Mas. Namanya apa Mas? Itu Asagi. Ini rata-rata berapa masuk? Ini Paling gede ya sekitar paling 50 cm. yang mana Mas? Yang ini yang Siro. Siro ini 50 cm teman-teman. Yang Siro ya. Oke. Itu yang lain ya sekitar 40 cm ya. Dijual semua juga ya Mas, kalau ada yang beli ya? Iya dijual. Kalau yang Siro ini harga berapa Mas? Siro 50 cm 2 juta. 2 jutaan teman-teman. Yang itu udah Itu betina? jantan. Jantan ya. Dan Siro jantan 50 cm ya? Iya, kalau itu siap apa? Siap kawin. Kalian 2 juta. Kalau tanco sanke itu Tangkasannya berapa Mas? sama itu juga 2 juta. Dan 42 cm. itu fotonya bagus. Tangke. Yang gendong telur itu berapa Mas? Yang gendong telur sanke itu ya 1 juta. 1 juta. Ukuran 45. Nah ini yang bagus nih. Hiut suri. Nah, ukurnya berapa Mas? Hiut suri 1 juta 200. 200. Kalau yang tanco soang ini Ya ini tanco soa 2 juta. 2 juta teman-teman. Itu bagus, 42 cm. 42 cm. Bodi bagus. Boleh nego ya Mas, bisa ya? Iya bisa nego, boleh nego. Tipis nego bensin teman-teman. Keluar kota bisa Mas, kirim keluar kota. Bisa ya. Nah, ya monggo yang mau calon indukan yang udah gendong terus juga ada. Itu yang betina itu sanke. Kalau yang jantan tanco sanke. Kalau ukurannya 45 BU. Harga Mas? Harganya yang betina 1 juta. Kalau yang jantan 2 juta. Dengan kualitas seperti ini teman-teman, ini bagus, merahnya strong. Ini yang betina malah lagi gendong telur. Nah, yang mau indukan siap pizza ini kayak tanco ya Mas? Tanco sanke. Tanco sanke. Yang satu tanco soa. Tanco soa gitu. Yang satu Dan ini. iya tanco soa. Nah, ini gede-gede teman-teman, begini bagus. Ya kalau yang kolam lumpur kan ada empat kotak ya kecil-kecil. Di lokasi ini semua ya Mas? Iya di lokasi sini semua. Ini ukurannya berapa Mas? Ada berapa ini? Ya sekitar ukurannya 6 kali 4, ada yang ukuran 8 kali 4. Ya masih kecil lah. Karena ini kan masih tahap belajar juga, masih proses belajar. Jadi kayak yang kolam tanahnya ada 4 kolam. Yang kolam displaynya ada 5. 5. Ya 5 kolam. Yang kolam display itu kan cuma untuk itu karantina, kalau yang baru angkat dari kolam tanah gitu. Yang kolam besar buat kolam lumpur buat pembesaran. Nah, yang kolam lumpur untuk pembesaran. Ini karena kolam lumpurnya di sini banyak teman-teman. Terus ternyata enggak besar ya Mas ternyata ya. Bisa nggih, cuman bisa. Nah, ini kalau ada yang pengen bikin kolam lumpur, nanti insya Allah di video berikutnya misalnya banyak yang tanya,
nanti kita bisa korek lagi tentang khusus tentang pembuatan kolam lumpur. Nah, bagaimana caranya awalnya sampai trik-triknya biar biasanya kendalanya itu dirembes itu ya Mas kalau kolam lumpur ya. Iya. Nah, bagaimana caranya mengurangi resiko airnya biar tidak rembes teman-teman. Tidak apa-apa ya Mas? Iya. Ya. Ini Mas Aziz sudah bersedia. Nanti mungkin insya Allah nanti kalau ada pertanyaan di komen kita akan bahas mengenai khusus mengenai kolam lumpur. Apalagi ini kolamnya kecil-kecil juga bisa teman-teman, nggak harus gede berarti untuk kolam lumpur. Itu ya Mas. Iya. Iya.